Oke, selamat datang di ngobrol santai kita pada hari ini. Pada hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, di mana beliau adalah salah satu guru dan juga salah satu guru penggerak yang pernah belajar dan pelatihan di luar negeri atau di negara tetangga kita. Nah, supaya kita lebih paham dengan profil narasumber kita hari ini, kita akan memperkenalkan dan kita ngobrol santai tentang berbagi praktek atau budaya positif di sekolah. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Edi, gimana kabar? Luar biasa. Mungkin biar para pendengar kita mengenal Ibu sebagai narasumber kami, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu biar semuanya bisa mengenal. Oke, secara singkat aja ya Pak ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Kurnia Nuraini. Boleh dipanggil Bu Nia, Bu Nur, Bu Aini ya. Oke. Tapi jangan bukur. Ini jangan bukur. Ya, biasanya dipanggilnya Bu Nia. Panggilan Bu Nia. Iya, kemudian lulus dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian di Batam sejak tahun 2013. Mengajar di SMP Negeri 7 Batam waktu itu mulai tahun 2015 sampai 2023. Kemudian sejak 2023 mengajar di SMP Negeri 65 Batam sampai sekarang. Luar biasa pengalamannya ya. Berarti dari Jawa ya. Dari Jawa campuran. Suami saya Riau. Jawa Riau. Ya, Jawa Riau. Nah, ini dengar-dengar kemarin Ibu Nia ini kan pergi pelatihan ke luar negeri katanya ya. Kira-kira negara mana ini, terus latihan apa Bu? Iya, sebenarnya tidak jauh dari Batam sih Pak. Tetangga kita sebelah rumah lah istilahnya, tetangga dekat lah di Singapura. Cuman pengalaman yang luar biasa itu buat saya dan suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai di sana pun saya masih terheran-heran, kok bisa sih saya gitu. Karena di Batam ini banyak sekali guru-guru hebat lainnya yang mungkin bisa dibilang lebih pantas daripada saya gitu kan. Tapi ketika di Jakarta itu kami kan diberi pembekalan. Di Jakarta? Iya, jadi kami ke Jakarta dulu. Diberi pembekalan, Bapak Ibu ada di sini itu memang sudah takdir Tuhan katanya. Jadi mungkin rezeki itu tadi banyak faktor sih sebenarnya, tapi saya sangat bersyukur atas kesempatan tersebut yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya seperti itu. Nah, saat ini saya ingin berbagi istilahnya lah tentang pengalaman saya tersebut. Ini yang kumpul di Jakarta kemarin tuh se-Batam atau se-Indonesia? Nah, jadi mulai dari awal dulu ya ceritanya. Program yang saya ikuti ini namanya School Leadership Workshop. Itu adalah kerjasama antara Kemendikbudristek dengan National Institute of Education Singapore, atau NIE. Ya, NIE Singapore itu kan cabang dari Nanyang Technological University ya. Mungkin kan ada sebagian orang yang tahu ya NTU gitu kan, NTU Singapore. Nah ini fakultas pendidikannya istilahnya di sana. Kemudian NIE ini mengadakan dan Kemendikbudristek mengadakan pelatihan awalnya secara daring pada mulai tahun 2022 kalau tidak salah ya, 2022 bagi lulusan guru penggerak khusus. Jadi syarat untuk ikut dalam program School Leadership Workshop itu mempunyai sertifikat guru penggerak. Guru penggerak. Jadi guru penggerak ini istimewa ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Karena banyak keuntungannya mengikuti guru penggerak ini. Jadi itu adalah salah satu program yang bisa diikuti oleh guru yang sudah mempunyai sertifikat guru penggerak. Kemudian seleksinya itu kami diminta untuk menyelesaikan 4 topik di PMM. Oh, ada seleksinya, bukan sembarang dipanggil gitu. Enggak, ya. Ada bukan seleksinya. Mungkin kayak nama dikocok,
panggil langsung nama nih keluar, berarti ada seleksinya ternyata ya. Ada. Jadi waktu itu ada edaran dari pengajar praktek saya pada waktu itu bahwa akan diadakan seleksi untuk ini program ini. Jadi kami dalam satu angkatan itu ada sekitar 5 orang atau berapa orang gitu yang lolos. Kemudian tahap selanjutnya adalah FGD atau Focus Group Discussion ya dengan seluruh Indonesia, dengan kru penggerak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, setelah lulus FGD baru terjaringlah sebanyak ke 50 orang. 50 orang untuk mengikuti pelatihan secara daring. Nah, waktu itu yang ini namanya SLW 1.0 ya. Kalau aplikasi itu kan ada 1.0, 2.0. Iya, benar. Nah, ini adalah awalannya pembelajaran daring. Jadi pembekalan di 4 hari di Jakarta, kemudian setelah itu kembali ke sekolah asal mengikuti pelatihan secara daring dengan profesor 4 profesor dari Singapura selama 10 hari. Wow, dibimbing oleh profesor luar biasa. Iya, dan waktu itu dari jam 8 sampai jam 4 sore harus on cam terus. On cam. Iya, dan peraturannya sangat strict ya. Harus on time, harus on cam. Setiap kelompok itu harus menyediakan background khusus untuk Zoom itu. Kemudian kalau istirahat baru boleh mematikan kamera. Kemudian harus terlihat antusias, harus aktif dan sebagainya gitu kan. Ada aturan-aturan tertentu. Nah, setelah selesai, tidak disangka-sangka waktu bulan Maret 2024 ternyata kementerian itu memberikan pengumuman lagi bagi peserta SLW 1.0 akan diadakan lagi seleksi untuk mengikuti SLW 2.0 yang akan mengikuti pelatihan tatap muka di Singapura gitu. Jadi ini surprise juga karena tidak disangka-sangka ya pada waktu itu kan mungkin setelah pelatihan ini apa mungkin sih kita diberangkatkan ke Singapura. Banyak kan yang bertanya seperti itu. Rupanya betul-betul itu ada SLW 2.0. Jadi seleksi lagi, bikin portofolio, kemudian wawancara. Ya, saya yang lulus alhamdulillah. Wah, luar biasa. Perjalanan yang sangat panjang dari Jakarta. Habis itu pelatihan online, pengumuman lagi, seleksi lagi, wawancara lagi, baru ke Singapura ya. Nah, ini saya penasaran ini. Kalau kita di Indonesia kan bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kalau kita pelatihan di Singapura ini menggunakan bahasa apa? Siapa tahu ada kawan-kawan kita terpanggil, ya kan? Itu bahasa pelatihannya menggunakan bahasa apa? Pelatihannya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, selama pembelajaran daring SLW 1.0 itu profesinya juga full bahasa Inggris. Full English ya. Kemudian yang SLW 2.0 juga full dalam bahasa Inggris. Tetapi kementerian memberikan fasilitasi bagi yang belum bisa mengerti atau masih kesulitan dalam memahami pemaparan dalam bahasa Inggris disediakan translator atau penerjemah. Dan sangat luar biasa penerjemahnya karena sangat menjiwai seperti itu. Jadi dalam menerjemahkannya. Jadi dari Ibu ngomong tadi mungkin bahasa Inggris sangat penting sekali ternyata ya. Iya, sekarang keterampilan berbahasa asing itu tidak dapat dipungkiri, merupakan salah satu skill yang harus kita miliki selain mungkin bergeser juga bahasa Mandarin, bahasa yang lain karena itu adalah tambahan skill bagi kita. Berarti sangat cocok juga dengan sekolah kami, Bu. Oh ya. Karena sekolah prestasi itu ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris, ada juga kita dalam satu hari itu percakapan full bahasa Inggris. Supaya kita lafal kita itu bisa lebih mahir bahasa Inggris. Oh, bagus sekali itu berarti ya. Oh, bagus. Ini Ibu udah pelatihan di Singapura ini. Kira-kira apa yang Ibu pelajari dari Singapura yang udah berapa hari di Singapura yang Ibu bawa ke Indonesia terutama mungkin untuk
ya kemajuan pendidikan kita yang ada di Indonesia. Ya, baik. Jadi banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan di sana. Di antaranya yang pertama mengenai atau metode pengajaran dari profesornya sendiri. Jadi di dalam kelas profesornya itu sangat full senyum dari pertama sampai terakhir, itu sangat antusias dan full senyum seperti itu. Kemudian banyak aktivitas-aktivitas yang membuat kami tuh aktif gitu. Jadi misalnya profesornya berapa menit berbicara, kemudian kami disuruh mempresentasikan selama beberapa menit. Kemudian ada games, kemudian juga ada diskusi gitu. Jadi walaupun sudah senior profesor tersebut, tapi masih menggunakan metode-metode kekinian yang sangat interaktif. Jadi kami dalam pembelajaran itu sangat tertarik gitu dengan materi yang diberikan. Kemudian yang kedua, ketika kunjungan sekolah ke 2 sekolah di Singapura itu banyak praktik baik yang saya lihat di sana, karena Singapura ini sekarang menerapkan yang namanya CCE atau Character and Citizenship Education. Jadi mereka menitik beratkan pendidikan itu fokusnya di situ. Itu salah satunya. Jadi di Westwood Primary School itu ada satu seperti mading gitu, namanya Board of Positivity. Jadi anak-anak di sana itu melakukan penilaian sejawat pada teman mereka sendiri, siapakah yang karakternya paling baik sih gitu dalam hal misalnya kesopanan. Nah mereka dikasih link tuh untuk menilai, oh si A dia seramah dan suka menyapa guru, sopan dan sebagainya. Kemudian poin lain misalnya tanggung jawab, siapa sih murid di sekolah ini yang paling tanggung jawab, mereka melakukan penilaian sejawat. Nah kemudian murid tersebut diberikan sebuah badge karakter, kalau mungkin di kita duta karakter. Iya, duta karakter. Dan itu kan mereka akan dengan sendirinya berlomba-lomba di antara anak itu untuk melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan di sekolah kan. Otomatis pendidikan karakter itu akan tercapai. Kemudian ada lagi breakfast talk di Greendale Secondary School. Jadi kepala sekolah itu sarapan dengan murid, melakukan sarapan dengan murid, kemudian menanyakan gimana seminggu ini belajarnya, kemudian apa yang paling kamu sukai dari kegiatan sekolah, ada nggak saran-saran untuk kami guru dan sekolah, seperti itu. Nah, banyak sebenarnya praktik-praktik baik yang saya lihat itu mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi anak-anak gitu. Jadi dari pembicaraan Ibu Nia tadi, ternyata sistem pendidikan di Singapura itu lebih ke arah karakter ya. Iya. Karakter, habis itu yang terbaik ada rewardnya juga, walaupun berupa pin atau duta. Terus pendekatan dengan anak-anak sangat luar biasa ya. Iya. Ngobrol dengan anak-anak untuk mendapatkan informasi. Jadi ada kedekatan emosional ya. Betul. Mungkin sekolah kita Indonesia kayaknya perlu belajar dengan sistem mereka Iya. supaya guru dengan murid tidak begitu jauh jaraknya, jadi ada kedekatan emosional. Nah selanjutnya Bu, dari pengalaman Ibu udah pelatihan, habis itu sudah studi melihat sekolah-sekolah yang sudah maju di Singapura ya, karena tetangga kita itu kan negara maju. Mungkin ada nggak hal-hal yang mungkin di Indonesia itu belum diterapkan dari apa yang udah Ibu pelajari atau Ibu lihat di Singapura? Kalau menurut saya sebenarnya Singapura dan Indonesia itu memiliki tantangan yang berbeda, karena Singapura itu negaranya ya kecil ya, seperti kita tahu kecil, kemudian mereka sudah maju ekonominya. Kalau negara kita kan sangat luas ya. Kalau dilihat dari jumlah guru misalnya di Singapura itu mungkin cuma ribuan guru, itu ribuan ya. Guru hanya ribuan untuk satu negara itu. Satu negara ya kan. Kemudian kalau di Indonesia jutaan kan kita jumlah guru. Jadi tantangan di dunia pendidikan Indonesia ini memang sangat kompleks.
Dan mungkin yang bisa saya simpulkan adalah Indonesia sekarang sudah berada di track yang benar kok, yang menuju ke arah kemajuan gitu, karena kan dengan Merdeka Belajar ini misalnya anak-anak kita lebih perhatikan aspirasinya, kemudian gaya belajarnya menuju ke arah student centered bukan lagi teacher centered, karena zaman sudah berubah seperti itu. Nah, itu adalah merupakan perubahan-perubahan paradigma yang sebenarnya kita menuju ke sana loh, kita menuju kepada kemajuan dalam pendidikan kita. Kemudian profil pelajar Pancasila, bukankah itu suatu usaha juga dalam membentuk karakter anak kita. Jadi saya sih masih optimis dengan upaya-upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia, dan ini harus sama-sama kita dukung. Gitu. Jadi luar negeri pun sudah menekankan di karakter. Terus kita pun di Indonesia lewat jalur guru penggerak sudah mempelajari tentang beberapa metode untuk profil pelajar Pancasila ya. Ya, betul sekali. Di mana di profil pelajar Pancasila itu ternyata tertanam karakter-karakter yang memang sudah mulai berkurang di Indonesia. Etika, sopan santun. Ini yang perlu kita gali lagi ya, terutama kita di Indonesia budaya timur ya kan. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu. Mungkin Ibu mau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita, untuk yang mendengarkan video kita tentang ya bagaimana kita memajukan pendidikan kita. Ya, bagaimana memajukan ya. Ini adalah tugas kita bersama sebagai sekolah, dari pihak sekolah, guru, tapi tidak perlu dipungkiri juga masyarakat kita itu harus kita juga sadarkan bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara untuk memajukan kita sebagai suatu bangsa gitu. Jadi misalnya ambil contoh ya, ada orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, belajar urusan sekolah, urusannya mencari uang atau sebagainya. Nah, itu merupakan suatu PR kita bersama, bagaimana sekolah dan masyarakat ini bisa berkolaborasi bersama dalam mendidik anak-anak kita. Karena kan kalau kita lihat dari waktu anak 24 jam itu kan di sekolah cuma misalnya 8 jam lah maksimal ya kan, atau bahkan kurang dari itu. Kemudian di masyarakat, nah di masyarakat kan mereka lebih berinteraksi dengan lebih lama, kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Jadi ini memang pendidikan ini adalah tugas kita bersama, bagaimana kita berkolaborasi. Kemudian kita sebagai guru, bagaimana membuat anak-anak kita di sekolah itu menyadari bahwa karakter itu penting. Kemudian tapi tidak serta-merta karakter itu meninggalkan yang namanya skill. Skill itu penting, tapi skill tanpa karakter juga akan tidak efektif ya, tidak berdampak gitu. Karena seperti orang bilang kan, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Percuma kalau kita punya ilmu banyak tapi adab kita dipertanyakan seperti itu. Jadi itulah yang harus kita tanamkan sebagai guru ya kepada anak-anak kita. Besok kalian itu akan menghadapi masa-masa yang persaingannya akan lebih ketat loh, dan nilai jual kita sebagai manusia itu ada pada skill dan karakter gitu. Bagaimana skill itu tidak batas pada akademik saja. Jadi ada skill musik, ada skill olahraga, ada skill apalagi misalnya futsal, bola, nyanyi, kemudian banyak sekali konten kreator. Nah, itu adalah kalau saya bilang itu skill ya, skill anak inilah yang harus kita tumbuhkan, kemudian juga diiringi dengan tadi karakter gitu. Jadi itulah PR kita sebagai guru di sekolah gitu. Jadi untuk memajukan pendidikan kita ini memang semua harus berkolaborasi. Betul. Dan sekolah-sekolah juga harus menitik beratkan karakter, minat bakat anak sehingga punya kelebihan nantinya ya. Betul sekali. Apalagi kalau di sekolah kami ini karena udah mengadopsi kurikulum merdeka, Bu. Iya.
kita menyediakan ekskul futsal bagi yang hobinya futsal. Iya. Kita juga menyediakan bahasa Inggris itu English Club bagi yang mau memajukan bahasa Inggrisnya. Dan juga kami di sini juga menyediakan yang punya suara-suara bagus yang ingin bernyanyi, kadang kita siapkan untuk tempat rekam suara mereka. Bagus. Dan ini yang terbaru kami lakukan, yaitu tempat ngobrol santai seperti ini, supaya anak-anak bisa bercerita, bisa mencurahkan apa yang diinginkan, tidak takut dengan kamera. Betul. Apalagi kedepannya kita kan mau jualan mau apa pasti online. Iya, betul sekali. Kalau kita nggak terbiasa dengan kamera kadang kan susah. Makanya kita melatih karakter juga untuk anak-anak prestasi di sini. Nah, terus yang terakhir Bu, ini ada sepepatah mungkin yang Ibu tulis di artikel. Waktu ini waktu seperti air yang mengalir, kadang-kadang tenang, kadang-kadang deras, namun kenangan adalah batu yang tetap tak tergoyahkan di tepinya. Ini katanya ini sangat menarik, ini kira-kira maksudnya apa itu? Iya, karena begini, karena kita sebagai manusia itu pasti punya perjalanan hidup masing-masing. Ya kan? Ada saatnya kita merasa senang nih, senang, bahagia gitu. Ada saatnya kita merasa sedih, berada pada titik terendah. Semua itu bergiliran terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada satu momen, beberapa momen dalam hidup kita yang itu tuh akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kembali kepada pendidikan tadi, tugas kita adalah menciptakan kenangan-kenangan kepada anak kita yang membuat mereka itu misalnya oh aku pernah loh belajar tentang perubahan sosial budaya membuat clipping gitu misalnya yang saya lakukan di sekolah saya. Oh aku pernah loh belajar ini, dulu aku disuruh membuat ini gitu. Dulu pernah loh aku belajar bahasa Inggris speaking, aku diajak Memnia jalan-jalan nyari bule. Misalnya kemarin kan saya jalan-jalan sama English Club-an kebetulan. Nah itu adalah kita menciptakan kenangan-kenangan yang bermakna bagi anak yang nanti akan berguna bagi kehidupan mereka kelak. Jadi melalui pembelajaran yang bermakna itulah kita akan membentuk karakter anak. Kemudian kita sebagai guru, nah ini nih masuk nih sebagai guru. Kadang-kadang yang saya lihat di Singapura itu mereka itu kolaborasinya sangat bagus gitu ya, di antara gurunya, di antara kepala sekolahnya saling berkolaborasi. Kemudian ada satu hal yang saya amati sekarang bahwa Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang pintar. Banyak orang-orang pintar di Indonesia ini, tapi bagaimana kita itu bisa, termasuk pada diri saya sendiri nih, jangan merasa pintar, jangan merasa bisa, jangan merasa baik. Karena ketika kita merasa pintar, kita merasa baik, nah itu adalah satu titik kemunduran malah justru bagi kita. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa baik. Karena kalau sudah merasa pintar, merasa baik, kita tidak akan mau belajar, kita tidak akan menerima kritik, kemudian kita tidak akan melakukan perbaikan kepada diri kita. Nah, jadi itu adalah PR kita sebagai guru-guru di Indonesia nih. Harus kita turunkan dululah ego kita diturunkan. Kita bisa loh kita belajar dari murid kita gitu. Mereka juga punya skill kan, anak-anak sekarang itu tentang teknologi, mungkin kita bisa belajar dari mereka. Nah, saya melihat itu gitu. Jadi kenapa saya menulis itu, kenangan adalah batu yang tetap tak tergoyahkan di tepinya. Itulah bagi murid, pembelajaran bermakna itu adalah sebuah kenangan bagi mereka yang berguna, sebagai bekal mereka di hari kelak. Kemudian kita sebagai guru juga, kita harus menciptakan kenangan bagi diri kita. Bagaimana kan kita ada budaya refleksi ya. Bagaimana refleksi itu setiap hari kita lakukan sehingga itu tadi kita tidak tergoda untuk merasa pintar dan merasa baik, merasa bisa itu. Jadi setiap hari adalah suatu pembelajaran bagi kita gitu, dan itulah kenangan yang tidak akan terlupakan bagi kita sebagai manusia gitu. Mungkin itu.
Gitu, Pak. Luar biasa. Saya teringat satu tadi yang Ibu jelaskan Iya. tentang satu profesor itu ya, Ya, yang sudah senior, tetapi dia bisa senyum dengan junior-juniornya yang mau belajar. betul. Dia pun gelarnya udah sangat tinggi, itu profesor, Iya. tapi dia mau mengupdate dirinya dengan metode-metode terbaru ya. Iya, betul. Apalagi kita yang anak-anak muda jangan mau kalah sama profesor. Betul sekali. Ya. Seorang profesor aja mau mengupdate Iya, diri dengan iya, hal terbaru, iya. apalagi kita yang masih muda-muda, mungkin yang masih meniti jalan menuju ke gelar profesor juga jangan mau kalah ya. Iya, bahkan dalam satu kelas itu profesornya itu bilang, maybe I can learn something from you. Mungkin saya juga bisa belajar sesuatu dari Anda sekalian seperti itu. Jadi mungkin profesornya juga melihat dari aktivitas kelas mereka, profesornya juga bisa loh ternyata seperti ini masalah di Indonesia, kemudian cara pemecahannya dan sebagainya. Luar biasa ya. Oke, mungkin itu obrolan kita hari ini. Iya. Semoga bermanfaat untuk kita. Semoga Pak Edi semakin sukses. Iya. Semoga bermanfaat juga untuk yang mendengarkan obrolan santai kita ini. Mungkin untuk menutup ngobrol santai kita hari ini, saya persilakan ke Bu Nia untuk memberikan kata-kata penutupan untuk pendengar kita yang mendengarkan ngobrol santai kita. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin penutup dari saya seperti slogan atau semboyannya ya di Guru Penggerak itu, belajar tanpa refleksi itu berbahaya, refleksi tanpa belajar itu sia-sia. Jadi marilah kita merefleksikan setiap pengalaman hidup kita menjadi sebuah pembelajaran hidup yang berarti buat kita, karena setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing, memiliki perjalanan hidup masing-masing yang kita bisa belajar darinya seperti itu. Oke, luar biasa. Luar biasa narasumber kita hari ini berbagi tentang praktek baik terutama untuk pendidikan kita. Mungkin itu ngobrol santai kita hari ini, Bu. Baik, Semoga terima kasih Ibu, atas kesempatannya, kolaborasinya juga. semoga Ibu sukses selalu. Amin. Pak Edi juga sekolah prestasi semoga semakin sukses dan optimis. Ya. Dan semoga nanti kapan-kapan ada waktu kita lanjut dengan bincang santai, mungkin dengan tema-tema yang berbeda seputar dunia pendidikan kita atau seputar refleksi untuk memajukan kompetensi guru-guru kita, terutama diri kita masing-masing. Mungkin itu saja ngobrol santai kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ngobrol santai berikutnya.